Maka cara untuk melawannya itu bukan sikap seorang istri yang baik dan salihah kepada suaminya. Kan itu baik-baik. Ziarah kubur sunnah Nabi. Namun ini yang tidak ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang sunnah sebenarnya. Apakah ketika kita tidak terbangun untuk sholat malam itu dikarenakan dosa-dosa kita, atau Allah mencabut kenikmatan ibadah kita? Bagaimana kiat-kiat untuk melawan rasa malas, Ustaz? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Kemungkinan iya, dan kepastian kita tidak tahu. Kemungkinan iya, kata para ulama, karena dosa maksiat Allah bisa membuat kita tidak bangun sholat malam. Kemungkinan iya, tapi kepastian hanya Allah yang tahu. Ya, oleh karena itu kalau ketika kita tidak bangun untuk sholat tahajud, introspeksi diri. Apakah ada maksiat yang kita lakukan? Kalau memang ada maksiat yang kita lakukan, mungkin itu yang menyebabkan Allah membuat kita tidak sholat bangun untuk sholat tahajud. Wallahu ta'ala alam. Namun kepastian kita tidak tahu. Bagaimana saya akan mengatakan ya? Padahal itu ilmu gaib. Apa yang menyebabkan Allah menghalangi kita sholat tahajud? Ilmu gaib. Namun kemungkinan iya. Kemungkinan Allah menghalangi kita untuk sholat tahajud karena ada maksiat kita kepadanya di siang hari. Maka tinggal introspeksi diri. Sekiranya memang kita berbuat maksiat di siang hari, mungkin, tidak pasti, mungkin itu yang membuat Allah menghalangi kita untuk dapat pahala sholat tahajud di malam hari. Kiat-kiatnya menghilangkan rasa malas adalah begitu bangun, jangan rebahan lagi. Begitu bangun langsung berdiri, langsung ke kamar mandi, langsung wudhu bila perlu mandi. Insya Allah nggak ngantuk lagi. Yang membuat kita malas adalah kita mempertahankan rasa kantuk dengan cara nantilah speaker kita hidupkan, setelah dia berbunyi kita matikan, lalu kita berbaring lagi, ngantuknya belum hilang, maka insya Allah tidurnya juga akan datang. Ketika tidur akan datang, bangun-bangun sudah azan. Maka cara untuk melawannya, langsung berdiri, baca zikir, bangun tidur, kemudian berdiri, langsung ke kamar mandi, ya bisa wudhu, yang lebih baiknya langsung mandi juga. Mandi, langsung berwudhu. Kalau sudah mandi, sudah berwudhu, kita balik lagi ke tidur, tak mau lagi mata kita tidur. Karena kantuk udah hilang. Maka otomatis kita semangat untuk melakukan sholat tahajud di malam hari. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bisawab. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana hamba Allah dari Papua Barat, Sorong, Ustaz. Masya Allah. Afwan Ustaz, saya mau bertanya bagaimana cara menasehati suami yang sekarang mulai futur. Jazakallah khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menasehati sulit untuk dikatakan, karena menasehati adalah kemampuan masing-masing individu. Bagaimana cara menasehati sulit untuk disampaikan. Kalau ataupun saya sampaikan sekarang, belum tentu ibu akan menangkapnya 100% dan menyampaikannya 100%. Apalagi saya bawakan ayat-ayat dan hadis-hadisnya. Oleh karena itu bagaimana cara menasehati sulit untuk ditransfer. Manusia punya kemampuan berbeda-beda dalam cara menasehati. Oleh karena itu barakallahu fiik, yang penting adalah suarakan kebenaran dengan akhlak yang mulia, dengan tutur kata yang mulia, dengan akhlak yang lebih halus daripada apa ya, yang halus pokoknya, sehalus-halusnya akhlak, sebening-beningnya akhlak. Ya, jangan bentak, jangan marah-marah, jangan dengan tutur kata yang tidak baik. Apalagi kita sebagai istri kepada suami. Kita bawahan, suami kita atasan, bawahan harus berlemah lembut menyampaikannya. Jangan bentak-bentak. Jangan sambil mencak-mencak dan semacamnya. Karena itu bukan sikap seorang istri yang baik dan salihah kepada suaminya. Wallahu ta'ala alam. Nah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya. Apa hukumnya kalau setelah sholat Idul Fitri tidak pulang ke rumah, melainkan mendatangi kuburan orang tua dan mendoakan di kuburan tersebut, Ustaz? Syukron. Menziarahi kuburan, apalagi kuburan orang tua kita, adalah bahagian daripada syariat Islam, bahagian daripada sunnah. Karena Nabi SAW mengatakan, ala inni kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian ziarah kubur. Sekarang ziarahilah kubur itu. Sekarang ziarahilah kubur itu. Perintah dari Nabi kita tercinta SAW untuk menziarahi kubur. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur akan mampu mengingatkan kalian kepada akhirat. Maka ziarah kubur bagian daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Camkan itu baik-baik. Ziarah kubur sunnah Nabi. Namun
pelajarilah sunnah Nabi dengan detail. Pelajarilah sunnah Nabi dengan menyeluruh. Ternyata ketika kita pelajari sunnah Nabi dengan menyuruh, Nabi tidak pernah menyuruh kita mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah kubur. Ziarah kubur dianjurkan, namun tidak ditentukan waktu khusus. Seperti orang mengkhususkan ziarah kubur sekarang mendekati Ramadan, mengkhususkan waktu ziarah kubur pasca sholat Idul Fitri atau Idul Adha, dikhususkan. Pokoknya tidak ziarah kubur kecuali waktu-waktu tertentu saja. Ini yang tidak ada dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak perlu harus mengikuti kebiasaan manusia untuk mengkhususkan waktu tertentu ziarah kubur. Karena Nabi yang menyuruh ziarah kubur, dan Nabi tidak mengkhususkan waktu tertentu untuk ziarah kubur. Biasa-biasanya sebelum Ramadan, biasa-biasanya Idul Fitri, kaum muslimin rame-rame ke kuburan untuk ziarah kubur, seolah-olah ada waktu terkhusus untuk ziarah kubur. Ziarah kubur waktunya umum, kapanpun, siang hari atau malam hari. Tidak ada waktu yang ditentukan. Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jawaban ana. Adapun jawaban berikutnya sebagai tambahan adalah, ketika kita ziarah kubur, jangan bakhil. Jangan bakhil. Bakhil yang saya maksud adalah, masuk kita ke kuburan umum kaum muslimin, tak ada doa untuk mereka. Langsung kita menuju keluarga kita yang sudah wafat. Ayahkah, ibukah, saudarakah, suamikah, istrikah, anakkah. Lalu kita doanya untuk mereka saja. Orang yang punya hubungan kekerabatan dengan kita. Ini saya katakan bakhil. Kenapa? Karena sunnah Nabi adalah ketika kita memasuki pemakaman umum, doakan semuanya. Doakan semua yang ada di pemakaman itu dari kaum muslimin dan muslimat. Yang paling afdol, doa yang diajarkan Nabi SAW. Assalamualaikum ya ahlad diyar, minal mu'minina wal mu'minat, wa inna insyaallah bikum lalahiqun, nas'alullah lana walakumul afiyah. Kalau tidak hafal, silakan mencari buku yang berhubungan dengan zikir-zikir yang di dalamnya terdapat zikir bagaimana kalau kita ziarah kubur. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat. Setelah mendoakan semuanya, baru kita menuju ayah kita, ibu kita, anak kita yang sudah wafat, kuburan, lalu kita doakan doa spesial untuk mereka. Namun kalau kita masuk, tiba-tiba menuju kuburan orang tua kita saja dan mendoakannya, kita bakhil. Jangan. Bahkan yang sunnahnya adalah yang tadi, yang pertama. Datang ke pemakaman umum dan mendoakan semuanya, termasuk ayah dan ibu kita yang ada di sana. Itu yang sunnah sebenarnya. Namun kalau kita tambahkan dengan tambahan doa untuk orang tua kita, tambahan doa untuk anak kita, silahkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, hasil TV kualitas dan gambar sangat bagus daerah kami, Nanggung, Bogor Barat. Masya Allah. Allahumma barik. Semoga terus diberikan Allah kemudahan dan kemudahan, dan semoga keikhlasan kita yang bergerak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya,